Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Grafi Dwi Prasetyo dan Intan Nurhoiriah akan membahas cara melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk nilai residual dengan menggunakan bantuan program SPSS. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami prinsip dasar yang terdapat dalam uji normalitas ini. Adapun yang perlu kita pahami mencakup pengertian dan kegunaan serta dasar pengambilan keputusan yang dipakai dalam uji normalitas. Pertama, kita masuk ke bagian pengertian dan kegunaan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Uji Kolmogorov-Smirnov ini biasanya diartikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval kelas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik itu sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Sementara itu, uji normalitas sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, di mana model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sering kali terjadi kesalahan, yaitu uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini sebetulnya tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Saya kira hanya itu yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan uji normalitas yang akan kita praktekkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke tahap pengolahan data. Ada baiknya teman-teman perhatikan supaya nanti tidak keliru. Nah, di sini saya mempunyai data tabulasi dalam bentuk Excel yang berisi data motivasi sebagai variabel X atau independen dan data kinerja sebagai variabel Y atau dependen. Dan sampel yang saya pakai berjumlah 53 orang. Perlu teman-teman ketahui bahwa regresi yang terdapat dalam data ini modelnya adalah pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pustakawan. Tahap selanjutnya adalah membuka program SPSS. Seperti ini tampilan awalnya. Dari program SPSS ini, saya klik menu variable view. Selanjutnya, pada bagian name, untuk baris pertama, saya tuliskan X. Dan untuk baris kedua, saya tuliskan Y. Selanjutnya, pada bagian label, untuk baris pertama, saya ketikkan motivasi.
Dan untuk baris kedua saya ketikkan kinerja. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya saya klik data view. Selanjutnya, saya akan memasukkan data tabulasi yang ada di Excel tadi ke dalam program SPSS. Caranya, kita buka file Excelnya terlebih dahulu. Kemudian, saya blok bagian data. Lalu, saya copy. Selanjutnya, saya buka program SPSS-nya. Lalu saya paste di sini. Langkah selanjutnya adalah pembuatan variabel unstandarized residual, karena yang akan kita uji normalitasnya adalah nilai residualnya. Caranya, saya klik menu Analyze. Kemudian saya klik Regression. Kemudian saya klik Linear. Seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan variabel motivasi ke kotak independen dan variabel kinerja ke kotak dependen. Kemudian saya klik save. Muncul kotak dialog dengan nama linear regression save. Selanjutnya saya beri tanda centang pada bagian unstandarized residual. Kemudian saya klik continue. Lalu saya klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul output untuk regression. Tapi bukan output ini ya yang kita akan pakai dalam uji normalitas kali ini. Kita kembali ke data pada bagian SPSS. Nah, di sini otomatis akan muncul variabel baru dengan nama res1. Oke, langkah berikutnya kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Maknanya adalah one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu akan muncul kotak. Nah, selanjutnya saya masukkan variabel unstandarized residual yang ini. Ke dalam kotak bagian kanan, yakni di kotak test variable list. Perhatikan baik-baik. Di sini pada bagian tes distribution normal diberi tanda centang. Langkah terakhir saya klik OK. Nah, muncul output SPSS seperti ini yang disebut dengan output uji normalitas untuk nilai unstandarized residual. Tinggal kita interpretasikan saja dari hasil yang sudah kita analisis barusan. Caranya, di sini kita simak. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,058. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, sehingga
Karena normal, maka hasil analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi karena syarat dalam uji asumsi klasik dalam hal ini nilai residualnya sudah dinyatakan berdistribusi normal. Bagaimana? Mudah bukan cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS? Segitu saja dulu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.